Kita angkat satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangka amin dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, haleluya Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Saya undang dengan kasih Ibu Gembala untuk doa pembukaan. Mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan
untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terima, yang kami rasakan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh kembali berhimpun bersama-sama. Kami menyerahkan Tuhan acara Hari Nasional Sekolah Minggu malam hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Setiap acara demi acara, biarlah Tuhan yang akan memimpinnya. Dan biarlah setiap acara yang kami lakukan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan mengurapi anak-anak sekolah minggu. Tuhan mengurapi guru-guru sekolah minggu. Tuhan mengurapi pemain musik. Bahkan semua kami yang mengambil bagian di dalam acara ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai kami. Roh Kudus yang menguasai hati kami. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini bukan untuk keakuan dan kesombongan kami, tetapi kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau memuji meninggikan Engkau. Biarlah Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan acara dan doa kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saya persilakan untuk duduk kembali untuk sidang jemaat semuanya. Kak, Iya. Kak, hari ini ada apa toh? Kok rame anak-anak, lalu ada hiasan, ini ada apa sih Kak? Hari ini hari spesial ya Kak Wulan Spesial ya. sekali. Terlebih Karena ada untuk siapa ini? Untuk anak-anak sekolah minggu dong Oh, Kak. gitu ya. Karena untuk anak sekolah minggu, Kak Maria mau nyapa mereka nih. Oke, kita sapa sama-sama ya Kak ya. Yuk. Shalom. Kakak, luar biasa. Sebentar Kak, sebentar. Kok hanya adik-adiknya ya, bapak ibunya belum nih. Semua Kak, harus semuanya jawab ya Kak ya. Sambil ini Kak, sambil lambaikan tangannya ya Oh Kak ya, ya. kalau Ha-ha. shalom, shalom gitu ya. Bapak ibunya juga ya. Oke, Ya. yuk 1, 2, 3. Puji nama Keren ya, wah. Oke Kak, siapa sih yang di sini lagi nggak happy? Ada nggak yang nggak happy hari ini? Oh nggak ada. Senyum Nggak semuanya ada. Kak. Berarti Semuanya happy happy. semua ya. Ah. Oke, karena happy semua, Kak Maria undang semuanya untuk bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Moto kita apa Kak? Laskar Kristus. Laskar Coba ada yang keras ya sayang. Teriak yes, yes, yes. Tangannya sambil yes, Dikepalkan. yes gitu ya. Yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Kak, Bapak ibunya belum. Bapak ibunya kok nggak berdiri? Kak, Kan tadi Kak Maria bilang semua ya Iya, Kak. semuanya. Waduh, Bapak ini ibunya kayaknya mohon. bapak ibunya terpesona dengan acara ini ya Kak ya. Kak dicontoh nih Kak. Oke, Yesnya bagaimana boleh. biar kompak ya. 1, Ya, ayo 2, adik-adik. 3. Yuk siap-siap ya, duduk dulu. Yuk. Oke. Tangannya gimana sih? Dikepalkan ya. Dikepalkan Nah. kanan kiri ya. Oke. Yes, yes. Bapak ibunya juga mengikuti nggih? Ya. Oke, yuk. Kita sapa ya 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Berikan berapa Tuhan Yesus. Baik, kita akan pujikan happy ya. Happy Ya. ye. Pakai gerakan Oke, Kak. pakai gerakan Semua tangan semuanya. di pinggang. Tangannya di pinggang. Yo. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Yuk digoyang semuanya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Sekali mendalam. lagi. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit. Yuk, Lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan. Ayo jongkok. Lebih dalam kasih Yesusku.
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Teriak. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, ayo melompat lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, Ayo jongkok. lebih dalam kasih Yesusku. Tangannya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Yuk semua. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, Lompat. lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, Ayo jongkok, Kak. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Happy ya ya ya, happy ya. Bapak Ibu bisa saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Wah, sudah ngos-ngosan kayaknya ya Kak ya. Udah Masih berkeringat semangat semuanya. enggak ya Kak? Masih. Tapi Kak, sebelumnya adik-adik boleh duduk, silakan duduk. Kita akan Bapak Ibu juga silakan duduk. kita akan menyaksikan penampilan dari kelas mana ini Kak? Kelas Galilea. Galilea. Nah, kelas yang paling kecil. Yo. Kelas paling kecil Ya. di Ya. sekolah minggu kita ya Kak ya. Pembinanya siapa Kak? Pembinanya ada Kakak Ani, Oke. Kakak Wulan, sama Kakak Rini. Kak April Kak juga. April juga. Banyak sekali ya Kak ya. Silakan sayang. Ini anak-anak kecil yang luar biasa. Luar biasa. Saya kira sidang Jumat untuk silent karena mereka mau menampilkan puisi. Tuhan Yesus, hore, hore, aku senang, bangga jadi anak Tuhan Yesus. Aku rindu memberikan yang terbaik untuknya. Kakiku, tanganku, hatiku, mulutku, dan seluruh tubuhku, ku pakai memujimu sebagai persembahan untukmu, Yesusmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerahmu yang indah ini. Amin. Kita. Puji Tuhan. Lucu-lucu ya Kak. Wah, luar biasa ya Kak ya. Masih kecil-kecil sudah berani tampil. Ya. Mereka usia dari kelas berapa Kak?
TKA ya. Oh, TKA, TKB, TKB. ada yang kelas 1 juga gabungan ya Kak ya. Heeh. Baik Kak, sambil menunggu dari penampilan kelas Yeriko. Kelas Yeriko tuh kelas asuhannya siapa Kak? Di situ ada kakak Bunda Aning. Kak Aning, terus? Terus ada Kak Sandra, Kak Darso. Kira-kira kita akan menampilkan apa ya Kak? Ada yang tahu? Mereka sepertinya mau menari Kak Uma. Oh menari, udah cantik-cantik. Iya. Udah siap dandan. Udah siap kayaknya Kak ya. Udah Siap, Kak belum Ani? sih? Kelas Yeriko sudah siap belum? Oh belum. Kita tanya lebih Belum kelas. ya, sekali lagi ya, kelas Yeriko sudah siap belum? Loh. Yerusalem apa Oh. Yeriko ya? Oh Yerusalem. Kerpe aneh keliru. Oh, salah. Iya mau Karena dimaafkan. tadi di sini Iya. tulisannya kelas Yeriko. Oh, salah ngetik. Baik, udah siap Kak? Siap, wih, Oke. selalu siap. Baik, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas Yerusalem. Yerusalem. Tepuk tangannya mana buat Tuhan Yesus?
Puji Tuhan, luar biasa ya Kak Wulan, Kak Maria penampilan. Berasa Kelas nostalgia apa ya, Kak, tadi? ya, lihat mereka Oh, ya. Kak mau tanya, mereka latihan kira-kira udah berapa lama ini Kak? Mereka itu Kak latihan tuh setiap hari Minggu aja, selama 1 bulan aja. Berarti mereka baru 4 kali Wih, latihan, keren ya. tapi sudah luar biasa Udah ya. luar biasa dalam muji Tuhan ya Kak ya. Dalam menampilkan semuanya Kak. Kak dari awal hingga saat ini tadi ketika kita perhatikan Bapak Ibu Guru semangat di dalam memuji Tuhan loh Kak. Mungkin kita pengen tahu ya Kak ya. Iya. Ada berapa dari Bapak Ibu di sini yang pernah kecilnya sekolah minggu Kak? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu, kita bisa bernostalgia Wah, itu malam yang paling ini. belakang semangat sekali, Kak. Nah, dihitung Kak. Wih, puji Tuhan Kak ya. Kita akan nostalgia lagi ya Kak ya. Kita akan angkat satu pujian apa ini Kak? Satu hidung dan mulutku. Nah, berarti tetap pakai gerakan Kak April, Oke. Kak Maria. Berarti harus apa, Kak? Harus berdiri dong. Kayaknya kurang seru ya Kak kalau nggak berdiri ya. Nanti adik-adik lebih semangat lagi sayang ya. Yuk kita panggil mereka yuk Kak yuk. Laskar Kristus. Yes. Hey, yuk semuanya. Jarinya ya. Satu hidung dan mulutku. Dua mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku, oh temanku, dicipta Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji Dia. Kita ulangi dari awal. Jarinya diangkat. Satu. Pinter. Satu hidung dan mulutku. Dua mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku, oh temanku, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan apa Kak? Dengan mulutku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Kita ulangi dari awal ya Kak, semuanya. Satu, ya jarinya. Satu hidung dan mulutku. Dua mata, telinga, tangan, kakiku. Hitamnya rambutku, oh temanku, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan apa? Dengan mulut dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulut, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Lagi dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Sekali lagi dengan mulut, musik berhenti. Dengan mulut. Pinter. Dengan kaki lompat memuji Tuhan. Dengan apa sayang? Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Sekali lagi musik. Dengan mulut ku bernyanyi,
bertepuk dengan kaki ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Dengan kaki ku melompat memuji Dia. Sekali lagi. Dengan kaki ku melompat memuji Dia. Oke, haleluya. Saking semangatnya memuji Tuhan ya Kak ya. Iya. Bapak Ibu dipersilakan untuk silakan duduk. Kak Wulan, Iya, Kak Kak? Maria, Ya. kita mau ada penampilan lagi ya? Penampilan masih ada satu kelas. Satu kelas lagi. Betul Ya. Kak. Kelas Ya, yang paling dari kelas besar. apa ini? Kelasnya paling besar. Kelas paling besar. Yaitu penampilan kelas Betsaida. Ya silakan. Mas Betsaida sudah siap? Oh, bagian siap. tamborin kan? Oh iya. Silakan.
keren ya Kak Wow, ya. keren sekali. Ini dance loh Kak. Wih, Ini dance. kelasnya Kak Sebentar, Maria ini loh. kelasnya siapa Tadi ya? udah bilang gini, gurunya siapa belum disebut. Nah. Oh, dia nggak terima Kak Wulan karena tadi anak sudah. didik dari Kak Maria. Betul. Kak Maria sama siapa ini? Sama siapa, Kak? Bu Sugeng. Kak Lia. Terus siapa Sama lagi? Sama itu yang di pojok itu Satu loh. lagi nggak Yang di disebut, pojok ntar itu marah disebut loh. Oh nggak itu ya? ada yang angkat tangan. Oh, bukan. Bukan Kak Yosua. Didi. Kak Yosua. Oke. Nah Kak tadi ketika mereka tampil, yang mengajari gerakannya siapa ini Kak? Nggak ada. Mereka lihat YouTube. Wih keren ya Kak ya. Mereka berkreasi sendiri Iya, berarti Kak ya Kak? Wulan, Kak Maria jujur banget ya. Mereka lihat YouTube. Harusnya agak sombong sedikit Kak. Saya yang ngajarin. Oh gitu, no. nggak Saya boleh bohong jujur Kak. Kak. Oke. Harus jujur. Oh jujur anak Tuhan gak boleh bohong ya. Gak boleh. Baik, mari kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Dengan hormat Kak Rini dan Kak Vivi bisa persembahan. Amin. Kita Selamat pujikan. memberi buat Tuhan. Kita pujikan gerejaku. Yuk. Gerejaku adalah rumahku, tempat gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Gerejaku, gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di mana? Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati.
cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Kau boleh pergi kemanapun, kau boleh cari dimanapun, namun tempat yang terbaik cuma ada di sini. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Di sini Aku dibesarkan. tiba saatnya Kak Ulan, Kak Maria, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk adik-adik jangan berisik ya, bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita. Kita angkat satu pujian, Engkau Allah satu hidup.
tidak kurang panjang untuk menolong setiap hidup kami, Tuhan. Kesempatan yang luar biasa bersama dengan anak-anak pada sore ini. Kiranya Allah yang akan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap hati kami, bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan bila firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin. Bersama Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Haleluya. Selamat kembali Bapak Saudara. Nama Tuhan. Hari ini saya tidak bisa membawakan renungan yang panjang. Saya akan membawakan renungan yang sederhana saja pada malam hari ini, Bapak Saudara. Tema Harnas Sekolah Minggu pada tahun ini adalah Let's do it. Let's do it. Mari kita lakukan. Let's do it. Bapak Saudara, pernahkah kita akan baca terlebih dahulu dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Saudara akan membaca ayat yang genap. Dan tadi banyak berdiri, kita duduk saja. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Saudara, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati bukanya yang sebenarnya dibaca cermin. Baru saja ia memandang dirinya yang sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bagaimana? Tetapi pada siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema Let's Do It ini para pengurus sekolah minggu yang ada di nasional ingin mengajak setiap anak-anak untuk melakukan firman Tuhan. Nah, pernahkah kita mendengar kata omdo, ngomong doang. Sumpah deh, yang dia omongin tadi itu nggak bakal dilakukan deh. Misalnya, Ren, balik lagi, Ren, misalnya. Sepatunya dibaliknya tempatnya. Iya tapi nggak dilakukan. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Kalau disuruh, kamu segera cuci kaki, langsung cuci kaki. Iya, langsung dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak merasa atau tidak sadar bahwa kita menjadi orang yang omong doang. Rasanya nggak mau melakukannya, bilangnya iya, tetapi tidak melakukannya. Bagaimana rasanya jikalau kita jika meminta seseorang untuk membantu dan dia bilang oke, tapi dia tidak melakukannya? Kesel ya? Kesel pasti. Bumi Rani kalau anaknya nggak nurut, disuruh apa gitu, kesel nggak? Tapi tetap dilakukan sendiri atau nyuruh tetap anaknya maksa? Tetap dilakukan sendiri. Itu ibu tetap kalah kayaknya. Rasanya kesel banget. Meskipun rasanya oke lah, masih anak-anak, oke lah. Kalau saya melihat orang itu, saya nyuruh orang itu tidak melakukannya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi ada rasa kesel. Pasti ada rasa kesel, saudara. Artinya, secara umum kita dinilai terpuji apabila antara perkataan dan perbuatan itu sinkron. Kita dinilai baik kalau perkataan dan perbuatan kita itu selaras, saudara. Oke, aku mau melakukan A, aku akan melakukan A, aku mengasihimu mungkin, tapi juga ditunjukkan, saudara. Begitulah yang diharapkan Tuhan kepada kita, bahwa kita mampu menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. 200 tahun yang lalu,
Ada seorang anak bernama Mary Jones. 200 tahun lalu itu Bapak Saudara, Alkitab belum tersebar dengan baik ke seluruh penjuru dunia. Alkitab belum tersebar dengan baik ke seluruh penjuru dunia. Hanya orang-orang kaya aja yang punya Alkitab. Hanya orang-orang kaya saja yang punya Alkitab. Nah, ada anak namanya Mary Jones. Mary Jones, ia hidup di Inggris. Pada saat itu, dia tahu tentang Alkitab. Dia senang banget dengan Alkitab. Sampai-sampai dia setiap hari ke tetangganya yang saat itu kaya untuk dengerin cerita Alkitab. Saking senangnya, masih anak-anak. Saking senangnya, dia setiap hari datang ke tetangganya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Sampai-sampai dia ngomong sama ibunya, "Bu, aku lo pengen punya Alkitab. Bu, aku pengen banget punya Alkitab." Dek, Mary, kita nggak mungkin punya Alkitab karena kita miskin. Karena kita orang nggak punya. Meskipun kita punya uang sekalipun, butuh 40 km dari rumah kita untuk membeli Alkitab. Itu jadi 200 tahun yang lalu. Kalaupun kita punya uang, kita butuh 40 km jaraknya ke toko Alkitab untuk membeli Alkitab. Jauh banget. Tapi karena Mary Jones sangat ingin punya Alkitab, maka dia menabung. Anak kecil, ini kisah nyata. Anak kecil ini menabung. Dia jualan ayam, jualan telur, dijual ke tetangga-tetangganya. Dan ia menabung selama 6 tahun. Lama banget. 6 tahun. Mary Jones. Sampai akhirnya 6 tahun itu dia mengumpulkan uang sampai uangnya terkumpul. Bu, uangku sudah terkumpul, aku pengen beli Alkitab. Doakan aku selamat. Karena dia harus berjalan kaki 40 km. 40 km ke Kota Bala namanya. Yuk, Mary, kita jalan-jalan. Nah, Mary akhirnya jalan kaki 40 km. 40 km sampai ke Kota Bala. Jadi kita jalan-jalan ke Kota Bala lah ya. Oh ya, jangan ya. Sampailah ke Kota Bala, bertemu dengan pendeta Charles. Terima kasih. Bertemu dengan pendeta Charles. Lalu si Mary ini cerita ke pendeta Charles, Pak Pendeta, saya pengen beli Alkitab. Saya pengen beli Alkitab karena pendeta ini kebetulan juga jualan Alkitab. Tetapi pendeta ini berkata, "Maaf ya Dik, semua Alkitab yang saya bawa itu semuanya adalah pesanan orang. Itu semuanya adalah pesanan orang. Maaf banget ya. Ya ampun Pak, saya tuh udah nabung 6 tahun mau Pak." Dia cerita, yang berkeluh kesah. Dia cerita, saya udah nabung 6 tahun jual ayam, jual telur. Saya ingin punya Alkitab. Karena pendeta Charles ini iba dengan Mary ini, dia akhirnya memberikan satu Alkitab. Sajanya pesanan orang, tapi dikasihkan ke Mary ini. Nih, kamu punya Alkitab. Diberikan. Yang akhirnya bagus saudara, Mary ini mempelopori terbentuknya lembaga Alkitab dunia. Lembaga Alkitab dunia. Sampai akhirnya ke negara kita lembaga Alkitab Indonesia. Itu awalnya hanya gara-gara seorang anak yang pengen punya Alkitab. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita hanya menganggap lalu gitu saja. Kenapa sih sekarang masih punya Alkitab? Rasanya udah nggak sinkron gitu ya. Kenapa ya saya masih punya Alkitab buku sampai saat ini? Kenapa sih nggak perlu kayak di HP ada deh? Di HP ada. Bapak Saudara, syarat utama, salah satu syarat utama jika Bapak Saudara ingin masuk kuliah di Sakti adalah punya Alkitab. Setiap kelas, setiap ibadah, jika ketinggalan ada hukumannya.
Setiap pelajaran pasti harus dibawa. Sampai-sampai kitab saya penuh dengan coretan, karena kuliahnya itu kitab itu dicoret-coret. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mulai meninggalkan Alkitab fisik ini, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan di Alkitab ini. Ada kekuatan di firman Tuhan ini. Amin. Ada kekuatan di firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang masih punya Alkitab fisik dalam Bible? Masih ya? Masih, hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil. Bapak Ibu Saudara, kisah perjuangan ini saya ingin menggambarkan bahwa seorang anak kecil saja memiliki kerinduan untuk punya Alkitab pada zaman dulu, yang akhirnya kita bisa menerima secara bentuk fisik Alkitab ini. Tidak hanya kita memiliki Alkitab, tetapi membacanya, melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Let's do it ini. Surat yang barusan kita baca tadi, itu adalah suatu dorongan yang mengajak kita, kamu dan saya, untuk melakukan firman Tuhan. Jelas Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen, dalam hal ini mama, papa, anak-anak, guru sekolah minggu, atau siapapun yang termasuk orang Kristen, harus, kalau dia mengerti firman Tuhan, dia harus melakukan firman Tuhan. Dia harus melakukan firman Tuhan. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia disebut sebagai menipu dirinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Siapa adik-adik yang suka menipu? Ada yang pernah menipu, ada yang pernah bohong? Oh, gak bisa ngaku ini. Ada yang pernah bohong sama mamanya? Mama aku teko loh Mas Ujo. Mama aku teko aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan kita orang-orang yang dewasa. Jikalau kita mengerti firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya, maka kita disebut sebagai menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri. Dan selanjutnya diumpamakan seperti orang yang lupa wajahnya sendiri. Yang oleh penulis Yakobus diceritakan sebagai orang yang bercermin, tapi sehabis bercermin ia kemudian lupa wajahnya sendiri. Tetapi sebaliknya, menurut ayat 25, jika kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar atau kita pelajari, maka kita disebut orang yang berbahagia. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ternyata bahagia kita bukan ditentukan oleh orang sekeliling kita. Salah satunya karena apa? Engkau melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. So, ayo kita lakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kalau saudara datang hari Minggu, dengar nyatet khotbahnya, tapi dicatat tok, begitu gak dilakukan, engkau menipu diri sendiri. Jadilah orang-orang yang berbahagia karena engkau melakukan firman Tuhan dengan cepat. Mengapa kita harus melakukan firman? Mengapa kita harus melakukan firman? Yang pertama adalah kita melakukan firman sebagai bukti kita taat kepada Tuhan. Sebagai bukti kita taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu ujian mendapatkan SIM itu adalah mengerti hukum-hukum lalu lintas. Kalau tandanya ini apa, artinya tandanya ini apa, belok kiri dan boleh itu tandanya gimana. Nah, seringkali orang Indonesia itu ada peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi seakan-akan harus ada peraturan agar ada hukumannya, gitu ya. Harus ada peraturan agar itu dilanggar dan ada hukumannya. Seringkali Bapak Saudara, kita menjadi orang-orang yang tidak taat akan hukum yang ada di dunia ini. Yang akhirnya sampai-sampai kita tidak melakukan firman Tuhan karena aku nggak taat. Kita tidak sadar kita tidak taat akan firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan karena kita tidak taat kepada Tuhan. Rasanya berat banget taat.
berat banget. Yang kedua, dengan cepat saja, kita melakukan firman sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan firman sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan, amin. Kita semua mengasihi Tuhan, amin. Saya mengasihi Tuhan. Tapi gereja kose minggu ya besok, minggu jakeh datang setia enggak. Itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi bohong banget jika kita ngomong aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, maka itu kita sudah menipu diri kita sendiri ya dari awal. Setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya yakin kok anak-anak yang sekolah minggu ini mereka setia kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya nggak nganter ya nggak tekor. Nah, orang tuanya nggak nganter, nggak bangun pagi, dia nggak datang sekolah minggu. Kesetiaan mereka ditentukan oleh orang tuanya, Maka dari itu firman Tuhan ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semuanya yang punya anak. Saya belum. Yang punya anak. Bapak Ibu saudara, mari kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan sebagai bukti kita adalah orang cerdas, berani ambil resiko dan tampil beda. Loh Mas, kalau saya melakukan firman Tuhan itu loh, itu saya masih dibenci oleh banyak orang. Saya dibenci oleh banyak orang. Ada hamba-hamba Tuhan, yang terjun ke politik, kalau saya terjun ke politik. Salah satunya adalah seorang anak dari gembala besar yang ada di Indonesia ini. Sampai-sampai bapaknya mempromosikan anaknya ini di Instagram pribadinya agar anaknya dipilih. GSCA sangat memegang erat prinsip bahwa setiap hamba Tuhan tidak boleh masuk ke politik. Jadi kader tak boleh. Karena apa, saudara? Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang cerdas, berani ambil resiko dan ambil beda. Politik itu kotor banget. Politik itu kotor banget. Enggak Mas, politiknya bersih kok. Enggak pakai uang sama sekali, enggak pakai mahar. Ada kalanya kita akan menemui politik itu kotor banget. Ada kalanya, pasti ada kalanya. Maka dari itu, saudara, ini tidak menyalahkan politik yang kotor. Tapi yuk kita akan menjaga diri kita, berani untuk mengambil resiko, berani untuk tampil beda. Melakukan firman Tuhan itu pasti dibenci oleh orang banyak, pasti. Tetapi engkau adalah anak Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang cerdas, berani ambil resiko dan tampil beda. Yang keempat, kita melakukan firman Tuhan sebagai bukti kita adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Mungkin kita sudah merdeka selama 70 tahun lebih, tetapi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, maka dia belum disebut sebagai orang yang merdeka. Karena masih terikat oleh dosa, masih terikat oleh kesalahannya, masih terikat oleh pelanggarannya. Yuk kita menjadi orang Kristen yang merdeka di hadapan Tuhan. Merdeka di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kita melakukan firman Tuhan sebagai bukti kita adalah orang yang setia. Orang yang setia. Setiap kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Prajurit yang setia itu adalah prajurit yang mentaati semua perintah atasannya. Setiap kita adalah prajurit-prajuritnya Allah. Maka dari itu yuk kita akan taat, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Menjadi orang yang setia, menjadi prajurit yang setia dalam Tuhan. Harus kita sadari dan akui bahwa menjadi pelaku firman bukanlah hal yang gampang. Oleh sebab itu kita harus mengerti apa yang dipelajari. Percaya kepada firman Tuhan, rajin dalam membaca firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus dalam doa-doa kita, dan berani melakukan
melakukannya. Kesimpulannya, mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Ada hal yang nikmat tadi yang kita harus lakukan. Karena kita mau taat pada Tuhan, karena kita mau setia pada Tuhan, karena kita mau mengasihi Tuhan. Bapak Saudara, let's do it. Mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Saya terus. Bapak Saudara, pada saat saya masuk kantor Kesakti, ada beberapa teman saya yang pengetahuan Alkitabnya itu dangkal banget. Sampai-sampai tuh mereka kaget dulu. Ternyata kita pada kitab Amos tuh. Mahasiswa ini baru masuk. Saya mengerti, mungkin pada masa kecilnya mereka tidak mengikuti sekolah minggu dengan baik. Saya percaya loh, seperti yang saya katakan di depan tadi, anak-anak kita itu setia tergantung dari orang tuanya. Tergantung dari orang tuanya. Engkau ingin anakmu melakukan firman Tuhan, maka itu tergantung dari orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak adalah titipan Tuhan, bukan dari kita. Tugas kita adalah memeliharanya dengan baik, menyayanginya dengan baik, dan membawa dia kepada Tuhan. Masa depan mereka itu bukan di tangan kita. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Bukan pilihan kita, tetapi pilihan Tuhan. Saya ingin kita semuanya mengajak setiap anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jikalau kau membuat anakmu setia dalam sekolah minggu, maka dia akan mengenal firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan masing-masing. Puji Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Saya minta musik tim sore untuk jujur, ini sebenarnya adalah materi yang diberikan oleh Departemen Sekolah Minggu Nasional agar firman Tuhan itu sama, seluruh Indonesia firman Tuhan sama. Tapi firman Tuhan ini juga menegur hidup saya. Yuk, jangan melakukan firman Tuhan mulai sejak dini, mulai sejak dini. Tidak terlambat tumbuh dewasa melakukan firman Tuhan, no. Tetapi sejak dini, mari kita akan membiasakan anak-anak kita, membiasakan diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Percaya di saat kita melakukan firman Tuhan, maka percayalah Tuhan ada. Tuhan percaya di saat Tuhan memberi. Percaya di saat Tuhan melihat.
bisa ke orang tuanya masing-masing. Setiap anak-anak bisa memaafkan bapak mamanya masing-masing. Saya ingin Bapak Ibu Saudara mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya masing-masing. Katakan maaf kepada anaknya masing-masing. Bahkan doakan anak-anakmu agar di masa depannya bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Saya percaya mulai dari ini Tuhan akan mendengar doamu. Doakan masa depannya, doakan pekerjaannya, doakan jodohnya juga. Meskipun pada saat dia masih kecil, doakan dengan kesungguhan hatimu, dengan percaya kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Maaf jika aku masih melakukan kesalahan padamu. Terima kasih.
setiap kami Tuhan. Oleh karena itu, jadikan kami orang tua yang mampu memberikan teladan contoh yang baik kepada setiap anak-anak yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu kepada tangan Tuhan. Mereka sedang ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Mereka sedang berjalan di dalam rancangan Allah yang begitu agung dan ajaib Tuhan. Kami percaya anak-anak sekolah minggu inilah menjadi generasi-generasi gereja, menjadi generasi-generasi anak-anak Tuhan yang hebat, yang Allah sertai, yang Allah melengkapi dengan karunia-karunia. Berkati studi mereka masing-masing ya Allah. Berkati masa depan mereka hari esok mereka diberkati, kesehatan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang memampukan dan menyembuhkan dan yang menolong setiap kami untuk hidup di dalam terang firman Allah. Hidup kami dikuasai oleh firman, kami berjalan oleh kanan firman, dan kami percaya jika roh kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, itu oleh karena firman. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan kembali Bapak. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman. Kaulan ya Kak Maria. Ini sepertinya masih ada satu lagi ya penampilan. Benar. Tadi kan sudah dari dari sekolah setiap kelas ya Kak ya. Penampilan dari setiap kelas ya. Jadi Kak, coba kita lihat ada sudah ada tambah ya. Banget pengen tampil lagi ya Kak. Mereka Yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. ada gurunya ya Kak. Oh, gabungan. Adik-adik sudah siap semuanya? Wih, Berarti ini puncak dari acara kita. Anak sekolah minggu Let's Do It ini yang gabungan ya. Mari kakak-kakak sekolah minggu kita Bisa gabung di depan ya Kak. bersama dengan adik-adiknya. Baik, Adik-adik kita maju ya. inilah penampilan dari sekolah minggu GSCA. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita. Gabungan dari kakak-kakak sekolah minggu semuanya bisa maju ke depan. Ya, sangat semangatnya. Tunggu musik sayang ya.
luar biasa ya Kak Bulan ya. Ini latihannya berapa kali Kak? Latihannya sih sama Sama ya Kak ya. Tapi bulan aja. Betul. Tapi ada dari semangat dan juga guru-gurunya juga semangat ya Kak ya. Kak, sekali kita promosi bagi Bapak Ibu maupun nenek yang mempunyai putra putri. Ya, kita dorong untuk datang ke sekolah minggu ya. Betul sekali. Jam berapa Kak? Kita setiap hari Minggu jam 8 pagi acara sekolah minggu. Betul. Dari sekolah minggu itu Bapak Ibu, kita nggak hanya apa itu Kak? Pujian saja tidak. Tapi apa Kak? Mendengarkan firman Allah. Terus di sekolah minggu kita juga ada namanya kelas Kelas talenta. Yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kelas talenta itu kami mengajarkan ada kelas musik juga. Tamborin ya. Kelas gambar yang dari kelas balita itu kan ya. Betul. Gambar dan mewarnai gaulan. Kita mengasah keterampilan mereka. Baik, kita akan memberikan persembahan yang kedua, nanti yang persembahan yang akan dipersembahkan ke Departemen Sekolah Minggu Nasional. Mari kakak-kakak yang bertugas. Yuk adik-adik duduk yang manis. Adik-adik sudah siap, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Uangnya digenggam dulu. Kita mau berdoa dulu. Ayo tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin setiap acara yang kami lakukan. Kami percaya semuanya karena campur tangan Tuhan di dalam kebaktian malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar mempersembahkan yang terbaik buat Engkau melalui anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin setia dan mengasihi Engkau. Kalau malam hari ini Tuhan, kami juga mau belajar memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan tangan dan hati kami. Biarlah kami boleh belajar lebih mengasihi Engkau, karena kami tahu bahwa Allah sudah mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi buat Tuhan. Kita angkat satu pujian urung pipi.
Mari kita akan beri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kau hidup karena percaya. agar Tuhan menaruh segala berkat-Nya di kedua tangan iman yang kita angkat. Haleluya. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa melihat setiap tangan-tangan iman yang diangkat di ruang Maha Suci, dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.
Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena